Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati alumni Tatali Wargi Darussalam Ciamis, wabil khusus untuk keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahidin yang telah memfasilitasi acara ini dengan baik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan yang penuh berkah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan karena termasuk salah satu yang diwajibkan Allah kepada hambanya adalah sholat fardu. Bagaimana kedudukan sholat dalam Islam? Sholat itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalil-dalil yang diutarakan kali ini sudah menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan ibadah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sholat adalah tiang Islam. Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan mendirikan sholat. Dalam hadis Mu'ad disebutkan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah wa dirwatu sadamihi al-jihad. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Kemudian selanjutnya, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan seseorang bisa dinilai baik atau buruknya adalah dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati bin amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khoba wa khosaro. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Yang ketiga, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, maka manusia akan bergantung pada tali berikutnya. Yang paling awal terputus adalah hukumnya, dan yang terakhir adalah sholatnya. Hadis ini jelas menyatakan bahwa ketika tali Islam yang pertama sudah putus dalam diri seseorang, yaitu ia tidak berhukum pada hukum Islam, maka ia masih disebut Muslim. Di sini Nabi tidak mengatakan bahwa ketika tali pertama putus, maka kafirlah ia, karena masih ada tali-tali yang lain, sehingga yang terakhir adalah ikatan sholat. Dari Zaid bin Thabit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Awwalu ma yarfa'u minan nasi al-amanah, wa akhiru ma yabqa min dinihim as-sholah. Yang pertama kali diangkat dari diri seseorang adalah amanah, dan yang terakhir tersisa adalah sholat. Dan selanjutnya bahwa sholat adalah wasiat terakhir dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sholah wa ma malakat aimanukum.
jagalah solat dan budak-budak kalian. Dan selanjutnya Allah memuji orang yang mengerjakan solat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Kemudian Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalquna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Dan selanjutnya sholat diwajibkan tanpa perantara Jibril alaihissalam. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang langsung mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Dan kedelapan, Allah membuka amalan seseorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya pula dengan sholat. Ini juga yang menunjukkan ditekankannya amalan sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan demikian, Ramadan sudah selayaknya dijadikan momentum oleh kaum muslimin, termasuk para penguasa, untuk benar-benar mewujudkan takwa yang hakiki. Caranya adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah, yakni salah satunya adalah dengan istiqomah mendirikan sholat dan mengamalkan semua ajarannya. Inilah yang pasti akan menjadi solusi atas seluruh problem kehidupan manusia, khususnya bagi negeri yang semakin carut-marut ini. Dan di samping itu, Allah akan menempatkan derajat khusus bagi hambanya yang senantiasa istiqomah dalam mendirikan sholatnya. Itulah sedikit uraian tentang bagaimana kedudukan sholat dalam Islam. Semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu istiqomah dalam mendirikan sholat dan mengaplikasikannya kepada masyarakat luas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.